Baiklah Bu, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Bidan Sufina. Biasa dipanggil Ibu Nana juga boleh ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kalau boleh tahu saya dengan Ibu siapa? Perkenalkan Ibu, nama saya Puji Rizkadania, biasa dipanggil Puji aja Bu. Ibu sekarang sudah punya keluarga? Sudah Bu. Sudah. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, apa sih tujuan Ibu kesini? Tujuan saya pengen punya anak Bu. Udah lama saya nggak punya anak Bu. Bagaimana sih kehamilan yang sehat itu Bu? Nah, baiklah Bu. Jadi Ibu ingin sekali ya punya keturunan atau punya anak ya Bu ya? Iya Bu. Dan bagaimana sih caranya supaya Ibu bisa mendapatkan kehamilan yang sehat? Nah, baiklah Bu, di sini saya akan mencoba menjelaskan ke Ibu ya, bagaimana sih kehamilan yang sehat itu. Nah, sebelum itu Bu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kehamilan itu. Nah, kehamilan itu adalah sebuah anugerah yang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, baik itu secara fisik maupun mental, psikis, sosial. Nah, semuanya harus kita persiapkan. Apakah Ibu sudah siap untuk itu Bu? Kalau saya sudah siap Bu. Nah, soalnya nanti dalam kehamilan ini ya Bu ya, pasti akan ada terjadinya perubahan-perubahan baik secara fisik, emosional, psikis. Ibu pun akan berubah. Dan Ibu itu harus Ibu ketahui dari sekarang, biar nanti oh kok gini saya ya, kok gini ya. Jadi Ibu nggak berpikir-pikir lagi. Ternyata itu adalah sebuah proses dari kehamilan Ibu. Bisa Ibu pahami Bu? Bisa Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, pasangan suami dan istri memiliki hak yang sama dalam yang pertama nih ada memutuskan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan jarak kehamilan, mendapatkan informasi lengkap tentang kesehatan reproduksi, mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Nah, untuk memutuskan kapan akan mempunyai anak dan berapa jumlah anak serta jarak kehamilan, nah, tentu Ibu dengan suami Ibu lah yang akan menentukannya. Ibu ada berdiskusi dengan suami Ibu? Ada Bu, berdiskusi Bu. Malam juga berdiskusi gimana caranya supaya bagaimana namanya Bu untuk memperoleh anak Bu. Makanya saya datang ke tempat Ibu untuk bertemu. Baiklah Bu. Nah, Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas berhak mendapatkan dukungan penuh dari suami dan keluarga serta mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan agar sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, Bu, ketika kita hamil itu kita memang membutuhkan dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat ataupun kerabat kita ya Bu ya. Nanti ada juga tuh Bu, misalnya dia nggak mendapatkan dukungan dari suaminya, maka bisa terjadi gangguan psikologis waktu kehamilan sampai pun persalinannya. Itu pun nggak bagus ya Bu ya kalau misalnya seperti itu. Nah, suami Ibu sendiri mendukung nggak untuk Ibu bisa hamil? Mendukung banget, bahkan dukungannya itu 100% Bu. Oh, bagus ya Bu ya. Jadi insya Allah kehamilannya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Nah, ini ada nih Bu, mengapa kehamilan harus direncanakan? Nah, apa sih kehamilan itu? Mengapa sih harus direncanakan juga ya Bu ya? Nah, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipenuhi haknya dan kebutuhannya, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan dari orang tua. Nah, jangan nanti Bu setelah kita punya anak, kita susah-susah payah nih mendapatkan anak, namun setelah kita mendapatkannya, oh ternyata ibu merasakan sulit ya punya anak. Nah, Ibu nggak mau memberikan hak dan kebutuhannya, berarti itu nggak terpenuhi nanti lagi ya Bu ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya agar Ibu dapat menjalankan kehamilan dan persalinan yang aman, sehingga Ibu sehat dan melahirkan bayi yang sehat dan dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berkualitas. Untuk mendeteksi risiko atau masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada ibu dan janin sedini mungkin. Nah, mengapa demikian banyak orang-orang anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, yaitu karena ibunya tersebut juga kurang mendapatkan kasih sayang dari suaminya, sehingga dia tidak memiliki semangat yang tinggi untuk merawat anak-anaknya. Memang dukungan psikologis itu memang sangat penting dalam baik itu kehamilan, baik itu persalinan maupun nifas ya Bu. Nah, kehamilan.
kehamilan itu ada di sini dijelaskan ada dua ya Bu ya. Yang pertama kehamilan ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti saya akan jelaskan ya Bu. Ya Bu. Nah, apa sih kehamilan ideal itu? Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Nah, bagaimana sih Bu cara kita menjaga, merencanakan agar berkembang dengan baik? Nah, itu tentu kita juga tentu kita juga melengkapi nutrisinya ya Bu ya, seperti vitamin, nutrisi yang lain, protein. Nah, Ibu ada nanti mempersiapkannya untuk itu Bu. Insya Allah sudah direncanakan Bu. Nah, di sini juga kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi. Pada wanita KB atau wanita usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi akibat gagal KB akibat hubungan seks pranikah. Nah, di sini tuh Bu, kehamilan yang maksudnya yaitu kehamilan tidak diinginkan ini. Misalnya mereka memang belum merencanakan kehamilan Ibu ya. Tapi tiba-tiba saja mereka hamil. Itu bisa jadi merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena mereka mungkin masih ingin menikmati masa-masa berdua mereka. Makanya mereka memasang KB. Namun KB yang dipasang pun gagal. Disitulah nanti bisa terjadi juga pembuahan ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan. Ibu sudah tahu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan Bu? Sedikit Bu. Sedikit. Yang baiklah Bu, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini dilihat juga dari umurnya Bu. Dari umur, kesiapan ibu sebagai seorang ibu nantinya. Dan kesiapan keluarga juga menerima kedatangan anak ibu nantinya. Nah, yang kedua yaitu kemudahan mencapai fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, maksudnya di sini yaitu kemudahan. Yang pertama kita dekat dengan fasilitas kesehatan Ibu. Nah, dan kita juga memiliki kendaraan untuk misalnya nih, Ibu udah terasa mau melahirkan, dah langsung pergi ke PMB atau klinik atau fasilitas kesehatan terdekat, ya Bu. Nah, selanjutnya kesiapan finansial. Nah, finansial ini seperti jaminan kesehatan. Ibu ada kartu BPJS-nya Bu? BPJS nggak ada Bu. Nggak ada, berarti Ibu nanti mau ambil mandiri aja atau umum ya Bu ya. Selanjutnya dukungan suami, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Itu juga penting ya Bu ya untuk kehamilan kita, untuk kehamilan ibu nantinya. Nah, di sini nih Bu, bagaimana sih seseorang itu yang bisa dibilang layak untuk hamil ya Bu ya? Yang pertama kita harus melihatnya dari segi umur. Nah, di sini tuh untuk idealnya kita perempuan ini mengandung yaitu umur 20 sampai 35 tahun. Sebenarnya sekarang itu Bu udah sampai 30 tahun ya Bu ya, tapi bisa lah. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan boleh sampai 35. Jadi kita mengambilnya sampai 35. Nah, ya Bu. Selanjutnya yaitu jumlah anak. Jumlah anak yang ideal tuh kalau sesuai dengan PKKBN sekarang kan 2 anak cukup ya Bu ya. Nah, di sini idealnya pun boleh lebih dari 3. Yang selanjutnya yaitu jarak kehamilan. Nah, jangan sampai nanti anak pertama baru umur 1 tahun, nah anak kedua udah lahir lagi. Berarti nanti untuk si kakaknya nggak tercukupi nutrisinya, nggak tercukupi kebutuhannya ya Bu ya. Nah, berarti usahakan jarak kehamilan yang ideal itu yaitunya 2 tahun. Nah, selanjutnya status gizi nih Bu. Nah, status gizi ini juga penting loh Bu untuk kita dalam proses untuk hamil. Nah, yang idealnya yaitu 18,5 sampai 24,9. Itu masih dalam batas normalnya ya Bu ya untuk indeks massa tubuhnya nih Bu. Nah, untuk lila, Ibu tahu dengan lila yang diukur di sini, lila lingkar lengan atas ya Bu. Nah,
itu tuh juga menentukan status gizi seseorang itu terkena kek atau tidak. Nah, untuk lila normalnya yaitu lebih dari 23,5 cm. Nah, selanjutnya ya Bu, tidak ada riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya. Nah, berhubung Ibu mau hamil anak pertama nih, berarti Ibu belum ada riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi. Berarti belum ada hal-hal yang terjadi sebelumnya ya Bu ya. Nah, yang keenam ada kondisi kesehatan. Idealnya tidak mempunyai masalah kesehatan. Jika mempunyai masalah kesehatan, tunda kehamilan dan anjurkan tata laksana sampai sembuh dan kontrol di bawah pengawasan. Berarti kalau misalnya ibu masih kesehatannya nggak bagus, nah berarti ibu boleh menunda kehamilan. Sebaiknya ibu lebih ke menunda kehamilan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke asupan gizi dan berat badan ya Bu ya. Nah, kalau untuk ibu hamil nih Bu, makan siangnya itu kita membutuhkan 700 kurang lebih kalori. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Jangan itu terus, misalnya hari ini Bu makan kentang sama ikan. Nah, besok kentang sama ikan lagi. Jangan kayak itu. Kalau usahain berkolaborasilah dengan jenis-jenis bahan yang lainnya ya Bu ya. Berarti setiap hari itu bermacam-macam. Iya, kalau boleh, kalau bisa. Nah, selanjutnya membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, kebanyakan nih Bu, perilaku hidup bersih kita kan agak kurang nih Bu. Nah, baiknya kita harus menjaga yang terutama aja buat diri kita terlebih dahulu ya Bu ya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik ini bukan kita harus olahraga yang berat-berat, bukan. Kayak kita bekerja rumah itu sudah merupakan salah satu bentuk dari aktivitas fisik. Nah, yang terakhir yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, nanti ketika ibu hamil nih Bu, berat badan ibu pasti bertambah dan untuk makanan pun ibu pasti juga akan jauh lebih banyak ya Bu ya. Nggak apa-apa, jangan nanti ibu terkejut, lah kok berat badan saya segini ya Bu. Jangan sampai kayak gitu pula nanti ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi kesehatan yang perlu ibu waspadai. Mulai aja ya Bu ya dari sini. Nah, yang pertama ada anemia. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah kurang dari 12 gram per desiliter. Anemia sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid atau haid abnormal, dan penyakit lainnya seperti kecacingan, malaria, dan lainnya. Ini ada nih Bu tanda-tanda dan gejala bahwa seseorang itu terkena anemia. Yang pertama ada letih, lesu, lemah, lelah, lunglai atau yang sering disingkat dengan 5L ya Bu. Selanjutnya itu sering pusing dan mata berkunang-kunang, pucat, Hb kurang di bawah 12 gram desi per liter. Nah, adapun dampak nih Bu dari anemia pada ibu hamil di trimester pertama dan ketiga. Hb kurang dari 11 gram per desiliter, TM2 kurang dari 10,5 gram per desiliter, yaitu dampaknya ini nih Bu. Yang pertama, pertumbuhan janin terhambat, bayi lahir rendah, bayi lahir sebelum waktunya, bayi mengalami kelainan bawaan, anemia pada bayi yang dilahirkan, risiko perdarahan pada saat melahirkan. Anemia dapat dicegah dengan diatasi dengan yang pertama ada mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum tablet tambah darah, jika ada penyakit yang menyertai segera ke fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana untuk penjelasan dari anemia? Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti Bu. Ya. Nah, selanjutnya, ini lagi Bu, kekurangan gizi. Apa sih kekurangan gizi itu? Kondisi kurang gizi dalam keadaan terus-menerus dapat mengakibatkan kurang energi karionik. Kurang energi karionik dapat dinilai dengan lingkar lengan atas. Nah,
Nanti Bu, misalnya Ibu baru pertama kali nih untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, maka lila Ibu pun akan diukur. Nah, tercukupi tidak kebutuhan Ibu? Dari sana kita bisa melihatnya ya Bu ya. Dan indeks massa tubuhnya di atas 18,5. Kekurangan gizi pada ibu hamil menyebabkan bahaya pada ibu dan janin. Yang pertama yaitu anemia pada ibu dan janin, perdarahan pada saat melahirkan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi, bayi berat lahir rendah, bayi lahir mati, kelainan bawaan pada janin. Nah, selanjutnya obesitas. Banyak sekali nih Bu, ibu-ibu hamil tuh yang tidak bisa mengontrol makanannya sehingga berat badannya pun juga naik signifikan. Nah, salah satunya kalau yang hal yang demikian kita lakukan setiap harinya akan bisa menyebabkan kita obesitas. Nah, obesitas sendiri adalah suatu keadaan memiliki kelebihan lemak tubuh sehingga orang tersebut memiliki risiko kesehatan yang ditentukan dengan dua indikator. Yang pertama, mengukur indeks massa tubuh atau IMT kurang dari 25 kilo per meter kubik dan pengukuran lingkar perut perempuan kurang 80 cm dan laki-laki kurang 90. Nah, adapun tanda-tandanya yang pertama terdapat timbulnya lemak di atas dada, leher, muka, lengan, pinggang, panggul, paha dan penumpukan lemak visceral perut bagian sentral atau tengah. Nah, dampak pada kehamilan, peningkatan risiko abortus, diabetes gestasional, preeklamsia, persalinan dengan bedah sesar, dampak pada janin, kelainan longitudinal, makrosomia, dan kematian neonatus. Nah, untuk obesitas ini Bu sudah mengerti Bu? Sudah Bu. Nah, selanjutnya ada juga nih Bu, diabetes mellitus atau yang sering kita sebut dengan gula ya Bu ya. Nah, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit gangguan metabolik yang menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat lebih dari normal. Nah, tanda-tanda atau gejalanya yang pertama yaitu trias DM, sering haus, banyak makan, sering kencing, mudah lelah dan mengantuk, penglihatan kabur, penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan, masalah pada kulit misalnya gatal-gatal, iritasi dan lain sebagainya, kesemutan, bila terdapat luka lebih sulit sembuh, gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam PP lebih dari 140 mg per desiliter. Nah, dampak pada kehamilan lagi nih Bu, wanita penderita diabetes umumnya sulit hamil. Ya, untuk wanita penderita diabetes ini mereka sulit untuk hamil. Berat badan bayi lahir di atas normal atau bayi lebih besar, bisa-bisa mencapai 4 sampai dengan 5 kilo berat bayinya ya Bu. Bayi berisiko mengalami hiperlipurinia atau penyakit yang dikenal dengan penyakit kuning, peningkatan risiko komplikasi persalinan, peningkatan risiko kelahiran prematur, peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan, peningkatan risiko diabetes pada kehamilan, peningkatan risiko kematian ibu dan bayi, dan peningkatan risiko mengidap diabetes tipe 2. Nah, selanjutnya ada dislipidemia. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Yang pertama yaitu keadaan di mana kandungan kadar lemak darah dan yang abnormal atau berlebih ya Bu atau tinggi akibat gangguan metabolisme lemak yang disebabkan oleh interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, adapun tanda-tanda dari dislipidemia ini yang pertama yaitu menunjukkan gejala sehingga biasanya tidak menunjukkan gejala sehingga biasanya tidak disadari dan baru terdeteksi ketika seseorang melakukan pemeriksaan darah atau tidak terdapat komplikasi. Tingginya kadar trigliserida, tingginya kadar kolesterol total, tingginya kadar lemak jahat, dan rendahnya kadar lemak baik. Dampak pada kehamilan Ibu, yang pertama yaitu peningkatan risiko preeklamsi, persalinan prematur, dan diabetes gestasional.
Nah, adapun untuk pencegahannya dapat kita lakukan yang pertama melakukan aktivitas fisik secara rutin, menurunkan berat badan dan tidak merokok, serta deteksi dini faktor risiko PTM atau screening kesehatan berkala. Itu kita bisa melakukannya dengan kolaborasi dengan dokter ya. Nah, selanjutnya gangguan hiperkoagulasi adalah gangguan sistem pembekuan darah yang menyebabkan darah menjadi cepat membeku. Tandanya riwayat keguguran berulang, kelahiran prematur, stroke, dan penyakit pembuluh darah koroner pada usia muda. Dampak gangguan koagulasi pada kehamilan, keguguran, dan kelahiran prematur. Gangguan hiperkoagulasi dapat dikendalikan dengan pemeriksaan berkala dan minum obat teratur. Nah, ini biasanya nanti sama dokter lagi ya, Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan struktur dan fungsi jantung dan pembuluh darah. Tanda-tandanya yang pertama mudah lelah, rasa tidak nyaman di bagian dada kiri menjalar sampai ke lengan kiri, detak jantung tidak teratur, betis, telapak tangan, pergelangan kaki bengkak, berkeringat dingin, rasa dingin pada ujung jari, tangan dan kaki, sesak nafas. Nah, dampak pada kehamilan dari penyakit jantung dan pembuluh darah ini yang pertama meningkatkan denyut jantung pada ibu hamil, menyebabkan jantung ibu mengalami kelelahan, gangguan pertumbuhan janin, keguguran, kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi. Nah, untuk pencegahannya nih Bu, kita bisa melakukan dengan cara mengendalikan faktor risiko, yaitu berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik rutin, konsumsi gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, kelola stres. Nah, selanjutnya mengendalikan penyakit primer seperti hipotiroid, hipertensi, autoimun, gangguan ginjal, dan lain-lain. Mengendalikan penyakit deteksi dini faktor risiko PTM atau screening kesehatan secara berkala. Berarti kita harus melakukan pengecekan berkala jika kita mengalami penyakit. Nah, selanjutnya ini yang sering terjadi nih Bu, hipertensi. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar kata-kata hipertensi ini Bu? Sudah Bu. Sudah. Apa sih yang Ibu ketahui tentang hipertensi ini Bu? Hipertensi tinggi Bu. Oh, tekanan darahnya tinggi ya Bu ya. Nah, baiklah saya jelaskan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah dan sistolik lebih dari 140 mm hidrogeum atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm hidrogeum pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Adapun tanda-tandanya yang pertama yaitu seringkali tidak disertai dengan gejala. Biasanya nggak ada ya Bu ya. Kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan karena tengkuk, leher, dan punggung akan terasa berat dan pegal. Selanjutnya itu sakit kepala, selanjutnya gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Nah, dampak hipertensi untuk kehamilan ini juga ada nih Bu. Yang pertama yaitu peningkatan risiko preeklamsi dan eklamsi, kematian ibu dan janin. Nah, selanjutnya penyakit ginjal kronik. Adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang menyebabkan penurunan fungsi sistem pembuangan racun di dalam tubuh. Adapun tanda-tanda seorang terkena penyakit ginjal kronik yaitu gangguan menstruasi, tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, adanya darah dalam urin, lelah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sesak, mual, muntah, bengkak, terutama pada bagian kaki dan pergelangan kaki, serta kelopak mata waktu pagi. Dampak pada kehamilan, peningkatan risiko abortus, BBLR, bayi berisiko mempunyai masalah ginjal kronis pada saat dewasa. Nah, selanjutnya nih Bu,
Bu ada penyakit tiroid. Nah, biasanya tiroid itu di bagian kerongkongan sini ya Bu ya. Nah, adalah suatu kondisi kelainan pada seseorang akibat adanya gangguan kelenjar tiroid, baik berupa perubahan bentuk maupun perubahan fungsi, baik kelebihan maupun penurunan. Nah, tandanya yaitu orang yang terkena hipertiroid berkeringat, berdebar-debar, cemas berlebihan, peningkatan gairah seks, kesulitan tidur, mudah tersinggung, bola mata menonjol, tangan gemetaran. Nah, untuk hipotiroid, kelelahan yang berlebihan, kesulitan konsentrasi dan pelupa, kurang motivasi, depresi, penurunan. Nah, dampak pada kehamilan dan janin, solusio plasenta, preeklamsi, gagal jantung, kelahiran prematur, pertumbuhan dan terlambat jika janin kecil dan masa kehamilan dari masa kehamilan, kematian janin, gangguan fungsi tiroid pada janin, kelainan pada kongetugina. Nah, adapun untuk hipotiroidnya ya Bu, penurunan kesuburan, keguguran, anemia, hipertensi pada kehamilan, gangguan kecerdasan pada bayi, berat bayi lahir rendah, solusio plasenta. Nah, untuk pencegahannya, Ibu dapat melakukan kenali gejala dan tanda. Lakukan pemeriksaan fungsi tiroid bila ada gejala dan kontrol secara teratur ke dokter. Nah, selanjutnya asma nih Bu. Asma ini kan sesak nafas ya Bu ya. Asma adalah peredaran saluran nafas bawah yang ditandai dengan gejala pernapasan seperti batuk, nangis, sesak nafas, dada terasa terikat yang hilang timbul bila ada faktor pencetus. Selanjutnya yaitu sindrom lupus erythematosus. Adalah penyakit inflamasi kronis sistematik yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang keliru sehingga mulai menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Kalau untuk ini saya menjelaskannya saja ya Bu ya, supaya Ibu lebih mengenal. Selanjutnya ada keganasan atau kanker. Nah, kanker ini juga ada beberapa stadium ya Bu ya, sampai stadium 4 itu udah berbahaya. Nah, kanker sendiri adalah penyakit akibat pembelahan sel abnormal yang tidak terkendali dan dapat menyerang jaringan sekitarnya. Kanker terjadi akibat perubahan penurunan sel ditambah dengan adanya faktor pencetus oleh bahan-bahan porsinogen. Kanker dapat terjadi pada semua orang dan semua golongan umur. Kanker dapat disembuhkan jika ditemukan pada stadium dini dan dilakukan pengobatan dengan cara yang cepat dan tepat. Bukan berarti kankernya nggak bisa diobati ya Bu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa di stadium dini, masih bisa untuk diapakan Bu, dicegah. Nah, selanjutnya ada malaria nih Bu. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit plasmodium yang hidup dalam sel darah merah. Biasanya nih Bu, kalau untuk penyakit malaria itu biasanya ditularkan dengan melalui nyamuk ya Bu ya. Nyamuknya itu disebut dengan Aedes aegypti. Ibu sudah tahu ya Bu ya? Sudah tahu. Nah, selanjutnya adalah TOS. Ibu pernah mendengar kata-kata TOS? Belum. Nah, TOS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus atau CMV dan Herpes simplex virus 2 atau HSV. Nah, selanjutnya adapun dampak TOS pada kehamilan ada infertilitas. Kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, misalnya kelainan saraf, mata, telinga, otak, paru-paru, limpa, ketergantungannya fungsi gerak dan lain-lain. Kan juga berbahaya ya Bu ya penyakit TOS ini. Ya. Selanjutnya ada tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular melalui percikan dahak. Nah, jadi sebaiknya nih Bu, kalau misalnya ada orang batuk, nah kita jangan pula di depannya, soalnya mereka mengeluarkan sama
mah kayak angin kan, dia tidak terlihat nih Bu, namun mereka mengeluarkan virus. Nah, sebaiknya nanti kalau misalnya ada orang yang batuk, kita nggak usah berada di depannya ya Bu ya, atau supaya kita tidak terkena tuberkulosis. Nah, selanjutnya ada hepatitis B. Sebenarnya hepatitis ini ada beberapa macam Bu, tapi yang di sini yang lebih ke banyak gangguannya untuk ibu hamil itu hepatitis B ya Bu ya. Adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti produk darah, cairan cerebrospinal, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Nah, selanjutnya ada sifilis nih Bu. Sifilis ini adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, biasanya kalau untuk sifilis ini untuk orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya Bu ya, baik mereka sudah sah ataupun tidak. Selanjutnya ada HIV atau AIDS. Nah, ini adalah satu penyakit yang sudah sering ya Bu ya kita dengar, walaupun kita nggak tahu nih bagaimana sih penyakit HIV itu. Nah, penyakit HIV adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh sehingga tubuh kurang atau tidak mampu melawan infeksi yang terjadi sehingga mudah tertular penyakit. Nah, biasanya nih Bu, ciri-ciri orang yang terkena HIV itu badannya itu akan habis, mereka akan kurus, kering, jadi mudah sakit, mudah demam. Nah, lihat dari bentuk bola matanya juga ya. Selanjutnya ada infertilitas atau kemandulan. Nah, juga saya nih Bu sering mendengar kalau misalnya sebelum menikah itu kan ada melakukan suntik nih Bu. Nah, banyak yang bilang suntik itu adalah suntik kemandulan. Sebenarnya bukan itu ya Bu ya. Sebenarnya suntik itu jauh lebih bagus sebenarnya. Nah, infertilitas adalah kondisi pada PUS yang berhubungan seksual secara teratur yaitu 2-3 kali per minggunya, dan dapat menggunakan alat kontrasepsi tanpa menggunakan alat kontrasepsi yang belum pernah dan belum mempunyai anak paling sedikit dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu gangguan mental atau emosional. Nah, untuk ibu hamil ini Bu, mereka sering tuh mengalami gangguan-gangguan emosional yang emang banyak sih. Terkadang itu adalah salah satu bentuk dari meningkatnya hormonnya ya Bu ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau boleh tahu ibu sama bapak di rumah harmonis ya, syukurlah Bu ya. Kasihan kita sama mereka yang mendapat perlakuan keras dari kepala keluarganya ya Bu. Nah, kalau misalnya lagi hamil lalu mendapat perlakuan yang keras, pasti kita nanti kepikiran dan emosional kita pun tidak stabil. Nah, adapun beberapa hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi. Nah, selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga. Ada hal yang harus dihindari nih Bu dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, melempar, menjambak, menyundut dengan rokok atau melukai. Yang kedua ada kekerasan psikis, menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang pasangan mengunjungi saudara atau teman, dan mengancam. Kekerasan seksual, memaksa dan menuntut melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Selanjutnya penelantaran, tidak memberi nafkah lahir batin. Eksploitasi, memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperbudak pasangan. Nah, sebaiknya kalau misalnya salah satu dari ini ibu mengalami, sebaiknya ibu bisa menceritakan kepada siapa orangnya ibu percaya ya Bu ya. Nah, bisa
sini tuh ada masa subur. Biasanya ibu halangan tuh berapa hari bu? Biasanya 5, bisa ada juga sampai 7. Nah, berarti 5 sampai dengan 7 hari berarti itu masih normal ya. Nah, biasanya nih Bu, bila terjadi, Ibu tahu nggak kapan masa-masa subur kita tuh? Setelah haid itu kan ada beberapa hari ke-10 sampai dengan ke-13 kalau nggak salah saya ya Bu ya. Nah, itu ada keluar cair berbentuk cairan di vagina Ibu berwarna putih nggak Bu? Ada Bu. Ada. Nah, itu adalah masa itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sedang berada di dalam masa subur ya Bu ya. Nah, adapun tanda-tanda dari masa subur, perubahan lendir sertik. Masa subur cairan ini bertekstur lengket dan kental. Dorongan seksual meningkat, hormon estrogen dan progesteron akan meningkat pada masa subur sehingga meningkatkan hasrat untuk berhubungan seksual ya Bu. Nah, inilah nanti proses kehamilan yang akan Ibu jalani. Nah, kehamilan dapat terjadi bila sel telur yang matang dari perempuan dibuahi oleh sel sperma dari laki-laki. Nah, kalau misal usia kehamilan 1 minggu atau 7 hari seperti biji selasi nih Bu, seperti ini. Nah, ini udah 4 minggu atau 28 hari seperti biji wijen. Nah, ini udah 8 minggu, ini sudah 12 minggu, ini 24 minggu dan ini 24 minggu dan ini 40 minggu ya Bu ya. Nah, tanda-tanda kehamilan yang dapat dirasakan oleh ibu. Nah, ada beberapa tanda-tanda kehamilan ibu. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Penurunan pembesaran dan dirasakan gerakan janin atau hasil USG, ada jantung, ada kantung kehamilan. Tumbuh rasa mual, muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil, tidak nafsu makan. Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung. Nah, ini bisa kita mengukur dengan Doppler ya Bu ya. Kalau sekarang tuh dokter sudah menggunakan USG, bisa dilihat langsung. Nah, tes kehamilan dan tandanya positif. Itu merupakan tanda-tanda kehamilan ya Bu. Nah, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik? Yang pertama yaitu anak berhak mendapatkan identitas seperti nama, akte kelahiran, dan bukti sebagai keluarga negaraannya. Anak berhak mendapat perlindungan dan keamanan. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik. Anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai dengan usianya. Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah paham? Soalnya saya sudah paham Bu. Terima kasih Bu telah menjelaskan kepada saya hingga saya mengerti. Nah, baiklah Bu, mungkin sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Ibu boleh menemui saya atau Bu boleh bertanya lewat WhatsApp juga boleh ya Bu ya. Baik Bu. Nah, baiklah Bu, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.